Ya raudatal hadi syafi'i wa sahibaihi wal baqi uktub lana. Orang tersebut mendolimi kita sekalipun. Teman-teman sekalian, kita kalau lagi didolimin orang lain, doa kita mustajab. Pakai buat doa yang bagus-bagus, betul nggak? Kita lagi dijahatin orang nih, ceritanya. Misalnya harta warisan kita direbut lah, begitu ya. Misalnya suamimu lagi digodain lah. Didolimin apa bukan tuh? Didolimin apa bukan itu? Didolimin. Ya udah boleh lah. Kita merasa kayaknya ya Allah nih ada orang berbuat dolim sama kita, misalnya begitu ya. Kita dikata-katain, kita difitnah, kita di apa misalnya gitu. Kita sedang didolimin teman-teman sekalian. Kalau kamu sedang terdolimi, katanya Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang yang terdolimi, antara dia sama Allah nggak ada penghalang. Doanya menembus lapis langit teman-teman sekalian. Nah ketika kamu sedang dalam keadaan terdolimi, doamu mustajab, maka berdoalah yang bagus-bagus. Benar? Kita lagi terdolimi nih, angkat tangan, ya Allah pengen punya rumah yang gede, nggak pakai kontrak, jadi nggak kesusahan buat bayar tagihan tiap bulan, gitu ya. Pengen punya mobil, jadi saya kalau pergi ke pengajian nggak telat-telat nungguin Grab. Kalau macet, nggak terlalu macet karena lagi ini, gitu kan? Nggak kena hujan karena naik motor. Teman-teman sekalian, saya melihat doamu sedang mustajab, doa yang enak-enak. Ya Allah, suami saya biarin cinta sama saya istrinya, ya Allah. Begitu ya? Ya Allah, anak-anak saya jadikan anak-anak yang soleh-soleha, bisa bawa kesenangan hidup bagi kami orang tuanya dunia akhirat. Ada banyak doa-doa yang enak-enak dunia dan akhirat. Gitu gak? Doanya lagi gak ada penghalang antaramu sama Allah. Doa yang enak, ya Allah pengen biar ketemu sama Nabi gitu, biar lewat mimpi juga, gitu kan? Jadi setiap kali ada yang dolimin kita, ya Allah ketemuin sama Nabi, ya Allah, gitu. Enak bener. Ya Allah, nanti di hari akhirat tempat saya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau bilangin gitu, kamu tadi habis dikata-katain, alhamdulillah, bentar ya. Ya Allah, gitu doa. Pokoknya kita kalau lagi didolimin orang, doa kita mustajab teman-teman sekalian. Jangan sampai kemudian kita malah ngedoain buruk buat orang lain tadi itu, yang mendoakan buruk kepada kita atau yang melakukan keburukan pada kita. Ada orang dolimin kita, gitu ya. Ada orang, ada saudara kita misalnya atau siapa kita ngerebut harta warisan kita misalnya gitu, yang seharusnya jadi harta warisan buat kita dan keluarga kita. Sampai kita nggak bisa apa-apaan karena udah naik banding segala macem, terus akhirnya kan ini hukum kadang bisa dibeli. Jadi sekalian akhirnya dimenangkan sama dia. Nggak jadi soal, nggak usah doain buruk. Jangan sampai kemudian angkat tangan, ya Allah engkau tahu apa yang sudah dilakukan hamba-hambamu kepada hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, habisi hartanya sampai 7 turunan. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu doanya, doamu buat dia lebih besar daripada keboliman yang telah dia lakukan loh. Itu kan katanya Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Nabi itu satu ketika lagi liatin gitu, kayak lagi nonton sesuatu, terus Nabi ketawa terus nangis gitu. Sahabat ngelihat Nabi ketawa terus sedih gitu. Sahabat nanya, kenapa Rasul? Lucu kata Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Itu loh, ada 2 orang, si A mendolimi si B. Kemudian si B mendoakan buruk kepada si A. Maksudnya dia didolimin, si A didolimin sama si B, gitu ya. Si A ini kemudian mendoakan si B.
ngebalasnya dengan doa, ya Allah balas dia ya Allah begini begitu segala macam. Katanya Nabi Muhammad, di akhirat si A mendapatkan kebaikan dari si B. Habis itu kemudian dihitungkan doanya dia kepada si B, Allah kemudian ambil balik malah lebih banyakkan pahalanya si A yang diambil buat B daripada apa yang telah diambilkan tadi itu. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya ya? Jadi ini dia dijahatin, tapi kemudian dia malah ngedoain buruk kepada yang berbuat jahat sama dia. Ngedoain buruknya lebih, teman-teman saya sekalian, ngedoain buruknya lebih. Kayak orang sendalnya dicuri gitu ya, dia ngedoainnya bukan cuman sendalnya biarin ini, biar dia juga sendalnya hilang, nggak gitu. Tapi dia doain biarin kakinya pincang, kaki sama sendal malan mana? Itu loh teman-teman saya sekalian, itu dia tuh. Itu yang akhirnya kemudian menjadikan dia karena doanya tidak sebagai orang yang terdolimi, malah sebagai orang yang membolimi. Yang mestinya dia mendapatkan kebaikan dari orang yang didolimi, sekarang malah dari orang yang mendolimi dia dapat pahalanya, kan begitu ya. Sekarang dia malah mesti menyerahkan pahalanya kepada orang yang waktu di dunia mendolimi dia. Gak enak bener. Udahlah di dunia terdolimi, di akhirat malah pahalanya dia yang diambil buat ngasih orang yang mendolimi dia waktu di dunia. Rugi bandang, rugi bandar nih teman-teman sekalian. Rugi bandar, ini ruginya bener-bener rugi gitu loh. Makanya teman-teman saya sekalian ini yang pintar. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, dah ikhlasin, doain. Doa apa? Kalau dia sih biarin dapat hidayah, kan begitu ya. Tapi doamu ini lagi mustajab, berdoalah dengan doa yang bagus-bagus. Berdoa dengan doa yang enak-enak. Doain dengan doa yang cakep-cakep, doa yang tidak akan kamu sesali. Doain anakmu, doain keluargamu, doain gurumu, doain saudari-saudarimu, semua doain. Seneng bener lagi dikasih kesempatan doa mustajab, lagi diampunin dosa-dosamu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sekalian kita bisa lihat bagaimana para ulama-ulama dulu ketika mendapatkan kedoliman, seperti apa mereka membalas kedoliman tersebut. Gak ada ceritanya loh keluar dari lisannya doa buruk, gak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Ibrahim bin Adham lagi jaga kebun kurma. Ibrahim bin Adham itu namanya terkenal, orangnya nggak terkenal, mukanya nggak terkenal. Kan ada tuh orang kayak gitu, namanya terkenal, mukanya nggak terkenal. Zaman itu emang belum ada foto, belum musim Instagram, ya nggak? Jadi orang nggak tahu juga Ibrahim bin Adham tuh yang mana orangnya gitu. Beliau bukan yang gimana-gimana gitu, biasa-biasa aja. Tapi semua orang tahu bahwa Ibrahim bin Adham seorang waliullah. Ibrahim bin Adham itu adalah orang yang doanya mustajab, faham orang. Ribut amat bu. Ayo dibantuin konsentrasi teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan tidak mengadakan kegiatan berbicara selama kajian kita berlangsung ya. Sedikit sekalian, akhirnya kemudian Ibrahim bin Adham ini lagi kehabisan uang buat sekedar makan, nggak ada. Jadi akhirnya Ibrahim bin Adham kemudian kerja. Beliau pindah-pindah, orangnya nggak mau terkenal. Kalau udah terkenal di satu kampung, pindah kampung yang lain yang orangnya nggak berkenal gitu. Beliau ngelamar kerja jadi penjaga kebun kurma. Dia kemudian jagain kebun kurma. Orangnya nggak tahu nih, yang punya kebun nggak tahu kalau itu adalah Ibrahim bin Adham. Jadi dia ini jagain kebun kurma, dia jagain aja. Lagi dia emang sengaja nyari kerjaannya yang tetap bisa ditinggal buat ibadah, buat sholat, buat zikir gitu ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang kerjaan, kesibukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Itu Allah muji orang-orang yang seperti itu. Kamu kerja silahkan, kamu berkegiatan silahkan, tapi jangan sampai melalaikanmu dari Allah.
Makanya para ulama-ulama banyak yang tetap bekerja meskipun mereka tetap menjadi ahli zikir. Kayak yang kemarin saya ceritakan, Uwais Al-Qarni tetap menggembalakan kambing, kan beda ya, tapi gembalain kambingnya tidak membuat beliau lalai. Jadi saya sekali Ibrahim bin Adham jagain kebun kurma, sholat gitu. Habis itu nanti dia nyiram-nyiram, habis saya nyiram-nyiram baca Quran, habis itu dia santai enak gitu kan, ibadah tapi nggak ketara jadinya. Lagi dia siram-siram airnya, kemudian ada dipanggil sama seorang laskar, seorang polisi. Sini pak, nih. Datang dari Ibrahim bin Adham, tolong ambilin itu anggur yang sebelah situ tuh kayaknya manis tuh. Kata Ibrahim bin Adham, Pak, saya bukan yang punya, saya cuman kerja di sini jadi tukang jaga kebun kurma. Bapak yang saya tahu bukan yang punya kebun. Kamu nih gak tahu apa siapa saya? Saya nggak tahu siapa bapak, tapi yang saya tahu bapak bukan yang punya kebun. Jadi saya nggak mau ngambilin kecuali dengan izinnya yang punya kebun, Pak. Udah kebanyakan ngomong, saya nih, disebutin namanya, saya polisi yang daerah sini nih. Cepetan tuh ambilin yang sebelah situ, kayaknya udah pada matang. Katanya Ibrahim bin Adham, aduh maaf Pak, maaf, bukan gimana, saya tuh kan di sini jadi tukang jaga Pak. Kalau saya ambilin padahal ini bukan punyanya bapak, kan berarti saya nggak jaga, berarti saya nggak amanat dong sama kerjaan saya. Aku kebanyakan ngomong kamu, ayo cepetan. Jangan gitu Pak, saya tuh takut, ini kan amanat buat saya Pak. Ya ampun, kamu kebanyakan ngomong, cepetan tuh ambil yang sebelah situ. Aduh Pak, maaf, saya nggak berani, dah pokoknya maaf. Ayo cepetan Pak. Ya ampun Pak, maaf Pak, nggak tahan polisinya. Digampar. Subhanallah, ini kekasih Allah nih ya. Begitu digampar, dia langsung pegangin kepalanya sambil bilang, hadar ra'as kam qad asatrabaha. Ya, ini kepala emang banyak maksiatnya nih. Kayaknya tuh digampar, emang pantas banget gitu. Hadar ra'as kam qad asatrabaha. Ini kepala emang kerjaannya maksiat mulu nih sama Allah, lalai mulu nih sama Allah. Jadi ketika ada orang gampar, itu yang dia lihat bukan orang ini gampar saya, tapi Allah menggerakkan orang ini buat gampar saya. Kenapa nih Allah? Iya sih emang kepalanya tukang maksiat gitu. Keren ya. Ya Allah, kita kepengen nih punya kayak begini nih. Hati yang tahu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Hati yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati yang faham makna la haula wa la quwata illa billah. Hati yang faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua punya Allah, kepada Allah kembali. Hati yang faham la haula wa la quwata illa billah, enggak ada yang mendatangkan kebaikan, enggak ada yang mendatangkan keburukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semua. Faham, nggak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Faham makna la ilaha illallah, la masyhuda illallah, nggak ada yang disaksikan, nggak ada yang ada di atas muka bumi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat pergerakan tangan menggampar dirinya sebagai Allah menggerakkan hamba ini untuk menggampar kepala saya. Ada apa dengan saya? Oh iya sih, kepalanya emang banyak dosanya, pantes banget digampar. Apalagi yang kiri. Oh kamu mau yang kiri juga? Pak, digampar sekalian sama polisinya. Imbang dah. Habis itu ini orang sedeng gitu katanya polisinya. Ini orang nggak bohong, gila nih. Tinggal mana ada orang waras dipikirnya, yang digampar kanan minta kiri. Tinggal sama dia. Pas udah jalan ada orang ngeliatin dia mulu gitu. Pak polisi habis ngampar orang itu. Iya tuh orang gila. Pak polisi nggak tahu siapa dia. Ya orang gila tuh. Pak, itu kan Ibrahim bin siapa? Ibrahim bin Adham tuh. Yang bener itu. Serius. Itu Ibrahim bin Adham yang itu, yang katanya waliullah itu. Iya Pak, yang doanya mustajab itu. Dok.
takut sama dunia. Ya ampun, nih saya nih dikutuk jadi kodok kagak balik nih. Kalau saya diapa-apain sama Didi, doain buruk sama orang itu, kayak apaan nih saya nih? Serem sama urusan dunia. Kalau mau urusan akhirat, kalau dia takut sama urusan akhirat nggak bakalan gampar orang, ya nggak? Jadi akhirnya disamperin lagi sama dia. Dia mau pegang tangannya, maafin saya. Kata Ibrahim, kenapa emang? Saya nggak tahu kalau engkau ini Ibrahim bin Adham. Maafin saya. Udah, gitu. Maksudnya gimana? Udah saya maafin. Beneran? Dia bilang, udah saya maafin. Sebelum tanganmu terangkat dari pipi saya sudah memaafkanmu. Bahkan saya sudah mendoakanmu agar Allah mengampunimu. Kok bisa begitu? Iyalah, saya nggak mau rugi, kata Ibrahim nih. Maksudnya gimana? Dia bilang, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Nih ya, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Tapi yang kesian kamu, gara-gara kamu tampar saya, kamu berdosa di sisi Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, gara-gara dia saya berpahala di sisimu, jangan biarkan dia gara-gara saya berdosa di sisimu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Itulah teman-teman saya sekalian, kayak gitu. Bukannya ngedoain buruk buat orang lain, malah didoain baik orang tersebut. Ini yang ngerti itu kayak begitu, paham dia. Kamu diomongin orang, alhamdulillah ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Kenapa gitu? Gara-gara saya diomongin dia kan saya jadi berpahala di sisi Allah, gitu ya. Jangan sampai gara-gara saya dia berdosa di sisi Allah, kesian. Ya Allah, dia udah menjadi penyebab kebaikan saya, jangan jadikan saya penyebab dosa-dosa dia. Gitu teman-teman sekalian. Hamba-hamba di sisi Allah kayak begitu tuh modelnya tuh. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Karena mereka faham urusannya. Imamul Haddad sendiri sampai bilang di majelisnya. Dia bilang, kalau ada di antara kalian yang dengar ada orang ngomongin saya, ada orang ngatain saya, ada orang fitnah saya, buruan cepetan aduin nama saya. Ini kan kedengarannya kayak yang kalau ada orang ngomong nggak enak sama saya, aduin sama saya ya. Kayak kesannya kayak orang nggak terima gitu ya nggak? Kalau saya yang ngomong mungkin kedengarannya kayak gitu ya. Muridnya nanya gitu, kenapa gitu Imam? Kenapa gitu wahai Imamul Haddad? Ya Syekhana, kenapa? Kenapa kalau ada orang ngomongin kau berbuat jahat kepadamu yang kau tidak tahu harus diajukan kepadamu, kenapa? Katanya Imamul Haddad, saya akan mendoakan dia agar Allah mengampuni dosanya sebelum turun murkanya Allah padanya. Kalau nggak diaduin sama saya nggak tahu, takutnya Allah murka duluan sama dia. Karena memang nilai walinya Allah di sisi Allah tuh kan tinggi teman-teman sekalian. Kalau ada orang nyakitin orang lain gitu ya, biasa-biasa aja sih kalau sama-sama. Tapi kalau yang diomongin, ini misalnya ya, ada orang ngomongin temenmu kan nggak apa-apa, itu nggak, biasa-biasa aja, saling sesama temen ngomongin temennya. Tapi kalau misalnya nih, mohon maaf nih, kita punya temen dia ngomongin Habib Umar bin Hafid, kan kita bilang, lu jangan berani-berani loh, kan begitu. Ada temen kita gitu ngomongin Babah Nur misalnya gitu, ya ampun hati-hati, kan gitu, jangan. Saya begitu, misalnya kalau ada di antara orang-orang saya dengerin ngomongin siapa masih nggak apa-apa lah gitu, sesama maksudnya iya oke lah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang ngomongin Habib Umar bin Hafid, ada orang ngomongin Babah Nur, oh jangan berani-berani kamu, mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hati-hati, laknatnya kegedean ntar, turun murkanya Allah kegedean, turun nanti Allah subhanahu wa ta'ala nggak seneng sama kamu, ntar bahaya loh ini, kan begitu ya. Karena yang diomongin kan bukan sembarangan teman-teman saya sekalian. Ada orang ngomongin Nabi Muhammad, wow sembarangan loh, hati-hati loh, ya ampun nih gimana nih orang ini nih, ya Allah serem banget, kan gitu teman-teman saya sekalian.
Ya itu, jadi kekasih Allah nilainya nggak sama. Orang kalau misalnya ngomongin Nabi Muhammad gitu ya, Nabi mungkin nggak kenapa-napa, Nabinya maafin saya rasa, tapi Allahnya belum tentu. Bukan begitu? Allahnya belum tentu. Kalau kita ngomongin kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin maafin, Allahnya belum tentu. Allahnya belum tentu, saudaraku sekalian. Sebab Allah itu pencemburu. Kalau ada kekasih-kekasihnya yang dia apa-apain, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi salah satu kekasih-kekasihku, berarti dia sedang mengajak perang denganku. Imamul Haddad salah satu dari kekasih Allah, dan Imamul Haddad tahu nilai beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau pesan, kalau ada orang ngomongin saya, buruan aduin sama saya. Kalau ada orang nyakitin saya, buruan aduin sama saya. Kalau ada orang berbuat apaan, ngambil apalah misalnya gitu ya, kambingnya Imamul Haddad atau apa gitu, buruan aduin sama saya. Katanya gitu, biar saya lebih dulu maafin dia sebelum turun adabnya Allah. Jadi Imamul Haddadnya langsung angkat tangan, ya Allah saya udah maafin dia, ya Allah fulan bin fulan ngambil kambing saya, tapi saya udah maafin dia, udah ikhlasin dia ya Allah. Sebelum turun murkanya Allah, Imamul Haddad udah maafin dia duluan. Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayyidina Hasan, teman-teman saya sekalian, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang pernah main-main di atas punggungnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Manusia yang katanya Nabi Muhammad Sayyidah Syibab Ahlil Jannah. Dua orang ini, Hasan Husain, adalah pemimpin pemuda-pemudi surga. Jadi kalau pemuda-pemuda surga nih, pemuda-pemudi surga itu idolanya mereka, pemimpinnya mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sedikit sekali yang saya muliakan, Sayyidina Hasan meninggal di usia 53 tahun dalam keadaan diracuni. Siapa yang racun? Gubernurnya, gubernur Madinah. Kenapa ngeracun? Saudaraku sekalian, cinta terhadap kekuasaan. Ini mau penyakit paling ngeri nih. Urusan-urusan politik nih, urusan kekuasaan nih, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Urusannya kepentingan. Bahkan sampai cucu Nabi nggak dianggap loh ini. Gara-garanya dia ngerasa nih kayaknya orang Madinah selagi Hasan masih hidup lebih dengerin dia daripada saya. Ya kalau kamu gubernur yang benar, mestinya kamu juga ikut dengerin Sayyidina Hasan, kan begitu? Orang Sayyidina Hasan nggak bakalan juga mau ngerebut-ngerebutin kekuasaannya gubernur ini, ada apa gitu? Kalau beliau mau bukan hanya jadi gubernur, teman-teman saya sekalian, jadi khalifah, kan begitu? Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi nih nggak demen si gubernurnya Madinah ini sama Sayyidina Hasan. Dia bikin taktik strategi, bayar orang yang lamar jadi pelayannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak ada kecurigaan apa-apa, semuanya baik-baik aja. Sedikit sekalian, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, orang bayarannya gubernur nih emang. Iya benar, orang bayarannya gubernur. Naruhin racun di minuman paginya Sayyidina Hasan. Saya nggak tahu minuman paginya beliau, kopi apa, teh apa. Pokoknya minuman pagi Sayyidina Hasan dikasih racun di situ. Racun yang paling mematikan, dimakan, diminum air tersebut sampai kemudian beliau langsung kritis, teman-teman saya sekalian. Saat kritisnya dikumpulin keluarganya, termasuk Sayyidina Husain, adiknya, yang paling dekat, sampingnya anak-anaknya, semua keluargaannya kumpul di sekeliling beliau. Ya Allah, ya Allah. Dia kasih isyarat dengan matanya kepada Sayyidina Husain untuk mendekat, karena dia mau menyampaikan pesan-pesan terakhir dalam hidupnya. Deketin telinganya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan bilang, ya Husain, inni araftu man fa'ala hadha bi. Husain, saya tahu siapa yang berbuat ini pada saya. Yang racun saya tahu.
otaknya nih siapa nih saya tahu. Wahai Husain, jika suatu hari nanti kamu mengetahuinya, jadi nggak mau dikasih tahu, gitu ya, harus nggak mau dikasih tahu. Tapi kalau satu hari nanti kamu mengetahuinya, faballigh minni salam, sampaikan salamku padanya. Kullahu, sampaikan padanya, anni qad afautu an, saya sudah memaafkan dia. Saudara sekalian dengar, yang habis itu meninggal loh nih, habis itu beneran meninggal. Kematiannya disebabkan karena diracun sama seorang pejabat yang gak demen sama beliau. Dan itu sebelum kematiannya, sampaikan padanya, saya sudah memaafkan dia. Akhlakul karimah, saudaraku sekalian. Hati yang lebih lapang daripada samudra. Kenapa bisa begitu? Beliau berpikir nih, gara-gara diracun saya mati syahid di jalan Allah. Toh dunia juga udah nggak terlalu enak amat juga, ya kan ya? Saya mati dengan jalan orang ini, saya matinya jadi syahid. Karena orang matinya diracun kan syahid. Gara-gara dia saya matinya jadi mati syahid, peraih mati syahid. Emangnya namanya ajal, makan kapan juga mesti mau mati-mati, kan gitu ya? Ini memang udah waktunya saya mati, dan gara-gara dia matinya saya jadi mati syahid. Alhamdulillah, mati syahid kan pahalanya luar biasa. Yang kesian dia nih, jangan sampai gara-gara saya dia masuk neraka. Makanya di sebelum-belum itu, ya Allah saya sudah memaafkan dia, gitu. Sianin dia, ya Allah maafin ya Allah di sisi. Masya Allah, Masya Allah. Ini saudaraku sekalian, barang kasih Allah, nggak pernah keburu mendoakan buruk buat siapapun, karena mereka sibuk mendoakan baik untuk siapapun. Nggak keburu menebar kebencian untuk siapapun, karena mereka terlampau sibuk menebar kebaikan bagi siapapun. Nggak keburu untuk menebar-nebarkan permusuhan kepada siapapun, karena mereka adalah hati yang Allah berkata tentang pemimpin mereka, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada seluruh semesta. Mereka bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita kalau mau ngelihat diri kita, sudahkah kita berada di siratal mustaqim, yang mana siratal ladzina an'amta alaihim? Ini kita tinggal lihat aja, saya deketan sama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau dekat sama inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan selalu menjanjikan kemiskinan dan mengajak orang berbuat kejahatan. Kamu menebar kebencian, menebarkan permusuhan, menakut-nakuti orang dengan kemiskinan, menyebarkan kemaksiatan, atau kamu menjadi bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tinggal kamu lihat, untuk kamu bisa tahu ihdinas siratal mustaqim ini udah diijabah belum oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, yang selalu kita lantunkan setiap salat kita. Ini jalannya teman-teman sekalian. Orang-orang yang sibuk menebarkan kebaikan sehingga tidak memiliki waktu untuk menebarkan permusuhan dan kebencian. Yang terang-terangan mau ngeracun aja bisa dimaafin. Bukan mau loh, sudah. Yang terang-terangan meracuni dia dan menyebabkan kematian baginya dimaafkan dengan begitu mudah, saudariku sekalian. Untuk kita lihat diri kita, gampang gak maafin orang? Kalau yang sampai segitu susahnya maafin orang, seumur hidup gak bakalan aku maafin. Atau yang gini, di dunia sih saya maafin, tar di akhirat kamu masih jauh dari menjadi bagian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kekasih Allah tuh pada kayak begitu, teman-teman sekalian. Nggak pernah ngelihat dirinya terdolimi, walaupun kenyataannya memang terdolimi.
tapi nggak pernah ngelihat dirinya terdolimi. Kenapa? Karena kalau ngelihat dirinya terdolimi berarti ngelihat perbuatan Allah dolim kepada dia, karena dia tahu nggak ada sesuatu apapun, siapapun bisa berbuat kedoliman, nggak ada siapapun bisa melakukan apapun tanpa izin Allah, kan begitu? Jadi kan dia ngelihat Allah semua tuh. Sementara dia baca dalam Al-Quran, maka Allah bidzallamin lil ibad, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia, dan dia ngelihat semua perbuatan orang adalah perbuatannya Allah. Makanya dia nggak pernah ngelihat kezaliman. Teman-teman sekalian saya muliakan, makanya dia selalu bisa menebarkan kebaikan karena dia ngelihat semuanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam kehidupan. Nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya sampai kepada penjahat paling laknat sekalipun mereka bisa memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, para ulama-ulama kita, orang-orang soleh di atas kita, teman-teman sekalian, kepada penjahat paling laknat sekalipun mereka tetap dapat memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Ada salah satu dari habaib kita, dia lagi tidur di waktu malam, ada pencuri masuk. Habibnya baringan gitu ngadep ke arah kiblat. Yang ngadep ke arah kiblat berarti ngadep ke arah dinding. Dia di belakang. Orang itu periksa laci pelan-pelan. Habibnya senyum aja. Dari ngadep tembok. Kesian gitu. Ya Allah, nyari apa tuh? Nggak lama kemudian, teman-teman sekalian, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh biasa kan ada perkumpulan-perkumpulan para wali-wali gitu. Akhirnya terus ada para wali-walinya Allah mau diskusi di kamar tersebut. Jadi pintu kemudian dibuka. Begitu merasa pintu dibuka, dia langsung sembunyi, masuk bawah kolong. Si maling sembunyi di bawah kolong. Habibnya duduk, ketemuin tamu-tamunya. Ada apa nih? Ini nih, kita mau diskusi nih. Ada salah satu wali nih meninggal. Fulan bin Fulan, seorang waliullah meninggal. Katanya kita diminta nyariin gantinya. Kira-kira siapa nih yang gantiin dia untuk jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Kita mohonkan kepada Allah. Siapa ya? Kata Habibnya, tahu saya. Siapa nih anaknya? Suwairikuna tahtas sarir. Bacanya atau beliau bilangnya bahkan bukan sarikuna, suwairikuna. Maling kecil saya di bawah tempat tidur. Maling kecil dia kayak lucu gitu ya. Maling kecil saya di bawah tempat tidur. Yuk kita minta sama Allah biar dia diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Didoain, Allah ijabah. Saudaraku sekalian saya muliakan, udah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Habibnya bilang, keluar ente. Ya. Begitu keluar udah cahayanya lain, hatinya lain, imannya lain, taubatnya lain. Ya Allah, saya dengernya jadi mikir, kenapa nggak saya gitu? Bukan jadi malingnya, bukan, tapi yang didoain gitu ya. Ya Allah, tuh si Halimnya bandel mulu, jadiin walimu deh ya Allah gitu, biar nggak bandel-bandel lagi. Ya Allah, teman-teman sekalian, luar biasa benar. Kekasih Allah Subhanahu wa taala kayak begitu tuh rahmatnya terhadap siapapun. Nggak ada ceritanya merasa terzalim. Hati mereka penuh rahmat terhadap siapapun. Makanya kita lihat-lihat nih ya saudara sekalian, ini lagi tahun politik, kabarnya kan begitu tuh. Nanti April pemilihan presiden. Saya nggak peduli teman-teman mau milih nomor 1, milih nomor 2. Saya nggak terlalu peduli. Tapi teman-teman saya sekalian, saya cuman bilangin aja, jangan sampai gara-gara pemilihan presiden catatan dosamu jadi tambah banyak. Jangan sampai gara-gara pemilihan presiden yang seperti ini malaikat
nakir, salah, malaikat atid. Kan Rokib yang nyatet kebaikan. Malaikat atid jadi sibuk tiap hari. Kerjaanmu ngomongin presiden mulu. Kerjaanmu ngomongin politik mulu. Mana sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat juga. Ya Allah, ya Allah. Udah deh, cari yang enak-enak aja. Tuh TV kalau perlu tutup dulu aja. Iya kan ya? Gara-gara ini akhirnya ngomongin ini mulu, ngomong itu mulu, ini mulu, itu mulu gitu. Andai kita nggak ngomong, nggak jadi pertanyaan kubur. Kenapa ente nggak ribut-ributan dulu urusan pemilihan presiden? Nggak ada, serius sekalian. Nggak perlu apa-apa kok, perlu dipilih doang, dicoblos, ntar sehari doang. Kenapa sibuknya dari sekarang? Betul nggak? Sampai beranteman suami sama istri. Banyak tuh kejadiannya kayak begitu. Saudara sama saudara berantem, si ini fanatik nomor 1, si itu fanatik nomor 2. Iya. Ya Allah, ya Allah. Jangan, serius sekalian, kita punya lisan tetap akan dihisab loh. Kita punya lisan, apa yang disampaikan dengan lisan kita tetap ada hisabnya. Jangan lupa itu, teman-teman serius sekalian. Ya kan, tapi ustazah kan ini belain Islam, kamu juga nggak tahu, serius sekalian. Udah aja, pilih yang menurut kamu benar. Iya benar, pilih. Tapi ngapain juga gitu? Ngapain juga sampai berantem, sampai keluar tenaga, keluar energi, keluar segala macem untuk urusan-urusan yang seperti itu yang hanya akan memperpanjang daftar ucapan-ucapan yang kelak akan dihisab di sisi Allah. Apalagi sampai menebarkan fitnah, apalagi sampai isinya riba, apalagi sampai isinya namimah, mengadu domba, kan begitu? Dikira malaikat selama masa politik, malaikat Rokib Atid diberhentikan sementara, ada cuti dulu gitu? Nggak ada, serius sekalian, nggak ada. Jadi udah gitu ya, nggak usah kebanyakan buang energi, buang pulsa, buang waktu terutamanya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi dah, yang pasti-pasti aja kita doain baik buat negeri kita, gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih buat kita sekalian pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang sama rakyatnya dan punya rasa takut kepada Allah. Kan begitu. Sebenarnya akan seperti apa pemimpin kita, seperti itu pula lah rakyatnya. Oh gini loh, seperti apa kalian, maka akan seperti itulah pemimpinnya. Jadi selagi rakyat Indonesia belum ini banget sih, belum soleh banget, pemimpinnya juga ya kurang lebih lah gitu ya. Karenanya udah, insya Allah kita punya pemimpin yang udah pasti baiknya, namanya Nabi Muhammad, pemimpin kita dunia dan akhirat. Terbimbing kita dengan Nabi Muhammad, terbimbing kita dengan para kekasih-kekasih Allah, terbimbing kita dengan para guru-guru kita. Insya Allah kita ikut di belakang mereka. Kan itu ya? Nah, udah, insya Allah seperti itu ya teman-teman saya sekalian. Sambil kita doain negeri kita mudah-mudahan diangkat dari segala bala. Mudah-mudahan negeri kita selalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala kebaikan-kebaikan padanya. Insya Allah dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana alam. Amin ya Rabbal Alamin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ustazah, waktu yang pemilihan gubernur kemarin Ustazah itu kok, oh iya kan jelas kalau itu ya. Kalau sekarang kan apa-apalah. Jadi gitu teman-teman sekalian. Wa du'a alal muslimin, bisa maksud saya sekarang ini kan kedua-duanya sama-sama calonnya itu muslim. Kan begitu? Nah, itu jadinya. Wa du'a alal muslimin bisyar. Doain orang Islam bisyar dengan keburukan, ini salah satu dari bahayanya lisan. Pokoknya jangan pernah doain buruk buat siapapun, jangan pernah nyumpain buat siapapun, apalagi jika dia adalah orang Islam. Wal wa'dul kadzib, sumpah palsu, janji bukan sumpah, janji yang palsu. Serius sekalian, orang tuh sering janji
kalau dia lagi seneng. Orang kalau lagi seneng dia janji, orang kalau lagi benci dia nyumpahin, kan gitu ya. Kalau lagi benci doain buruk, kalau lagi cinta, lagi sayang, dia janji. Ibu-ibu sama anak-anaknya pada suka janji, begitu kan? Janji gitu loh. Padahal akhirnya dilanggar sendiri. Nah itu kan, jangan kayak begitu gitu. Ya ampun nak, mama minta maaf ya nak ya, kamu sakit kayak gini nak, mama minta maaf anakku sayang, pokoknya mulai sekarang tiap kali kamu apaan mama akan selalu ada di sampingmu. Kamu jangan janji teman-teman sekalian. Kapan ada ceritanya seorang ibu akan selalu berada di samping anaknya? Bisa? Nggak bisa. Yang kamu bisa janjikan, dan ini pasti, bilang sama anakmu, sampai kapanpun mama akan selalu menyayangimu. Karena memang iya, orang tua mana ada ceritanya nggak sayang mana? Pernah nggak? Marah kamu mungkin, tapi nggak sayang, nggak ada ceritanya. Kamu bahkan marah pun karena sayang, kan begitu? Tapi bawa janji, pokoknya nak, tiap kali kamu susah mama akan bantuin, belum tentu bisa. Betul nggak? Maka teman-teman sekalian, jangan janji sesuatu hal yang nggak akan pernah kamu tepati. Bilang sama suaminya, kayak apapun keadaan kamu bang, saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Jangan janji, saudaraku sekalian, jangan janji. Apalagi suaminya, suami sama istri itu, pokoknya walaupun makanan yang kebeli cuma 1 piring, bakal saya kasihin sama kamu aja. Habis itu kemudian datang tukang nasi goreng, dia yang udah rebutan. Ya Allah. Ya saudara sekalian saya muliakan, jangan janji-janji sesuatu yang kiranya kita akan susah buat nepatin, gitu ya. Orang tua, kalau kamu ini nanti mama akan ini, gitu kan. Kalau kamu hasil ujiannya bagus, nanti mama kasihin hadiah. Gak apa-apa, boleh kalau kamu memang akan memberikan itu. Tapi jauh lebih bagus loh, nggak pakai janji, pas dia hasilnya bagus kita kasih hadiah, seneng dia, gitu ya, jauh lebih bahagia. Gitu teman-teman sekalian. Nah makanya dah, jangan janji yang akan kamu ingkari. Wa kalami bil wajhain, juga ucapan orang yang punya 2 wajah. Itu salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah ucapan 2 sisi. Depan dia beda, belakang dia beda, ya kan ya? Depan ini beda, depan itu lain lagi. Gini, ya Allah, sedih bener. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadilah orang yang zahir batin sama sekurangnya. Kalau bisa yang kayak Nabi Muhammad, zahirnya bagus, batinnya lebih bagus lagi. Nah tuh Nabi Muhammad tuh, makanya doanya Nabi kan gitu, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati. Ya Allah, jadikanlah yang batinku lebih bagus daripada yang zahirku, dan jadikanlah zahirku bagus. Udah zahirnya bagus, batinnya lebih bagus lagi. Gitu. Itu yang kita minta, jangan sampai depan beda, belakang beda. Sama siapapun, depannya dia ini, belakangnya lain lagi, enggak gitu. Kita nggak mau kayak begitu ya. Ya udah gitu, kita hormati setiap orang, kita sayangi setiap orang, kita berusaha untuk berbuat baik sama setiap orang itu. Maka teman-teman sekalian, kalau ada orang muji kita berlebih-lebihan, itu perlu dicurigai. Karena orang tuh biasanya yang munafik-munafik ini nih, yang katanya Dzul Wajhain ini ya, punya 2 wajah, itu kalau muji itu sampai Allah aja bilang sama Nabi Muhammad, fala tu'jibka qauluhum, katanya Allah kepada Nabi Muhammad, kamu jangan kagum sama ucapan mereka Muhammad. Kalau depanmu sampai dibuatnya Nabi Muhammad kayak di atas awan, ucapannya tuh sampai benar-benar, engkau wahai Muhammad adalah, wah wes kayaknya udah
segala macam. Tapi giliran di belakang Nabi Muhammad, ya Allah, itu orang munafik. Kerjaannya kayak begitu tuh. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemunafikan, insyaallah. Jangan sampai kita berbuat seperti itu, teman-teman saya sekalian. Kalau ada orang berbuat kepada kita seperti itu, nggak masalah, nggak masalah. Orang kalau depan kita ngomong bagus, di belakang kita ngomong nggak bagus, ya biarin. Itu namanya masih menghormati kamu. Betul nggak? Kita kalau diomongin jelek di depan kita, belum tentu kita bisa sabar. Akhirnya kita malah jawabin nggak enak, kan gitu ya. Jadi kalau ada orang gitu depan kita ngomong bagus-bagus gitu, ya udah nggak apa-apa, apa-apa. Jangan juga curiga, lah depan gue aja, ntar abis ini belakang gue. Nggak ada urusan. Toh kamu juga tidak akan dihisab atas apa yang orang lain ucapkan terhadapmu. Gitu kan? Nggak usah teman-teman sekalian. Pokoknya judulnya, kita nggak akan dihisab atas ucapan orang lain, atas perbuatan orang lain. Kita hanya akan dihisab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat terhadap orang lain. Gitu ya. Makanya jangan jadi orang yang munafik, jangan berjanji yang kita ingkari, jangan berdoa buruk kepada siapapun. Wasairil kalamil qabih, dan juga semua ucapan-ucapan yang jelek. Wal qaulul fahish alladhi yustaha minhu, dan juga ucapan-ucapan fahish, ucapan yang menjijikan, alladhi yustaha minhu, yang malu buat diomongin. Urusan-urusan persuami istrian, gitu ya. Yang gitu-gitu loh, teman-teman saya sekalian. Pokoknya ucapan-ucapan yang gini loh, kamu bayangin, ini kalau orang-orang mulia, orang-orang terhormat nggak akan ngomong kayak begitu. Gitu kan ya? Urusan-urusan hubungan suami istri yang begitu-begitu loh. Kan kadang-kadang dia ada di antara kita tuh yang ya maksudnya kita suka dapetin ada orang-orang yang nggak malu gitu ngomong hal-hal yang tabu ya, namanya tabu nih ya, buat diomongin. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan, jangan biarkan lisanmu kotor dengan berbicara hal-hal yang memalukan buat diomongin, yang bukan merupakan omongannya orang-orang yang terpelajar, omongannya orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia nggak bakalan ngomong kayak begitu. Kita juga jangan ikutan ngomong seperti itu. Wal mira, hindari mira. Apa itu mira? Mira mirip-mirip sama jidal. Mira perdebatan, mira pertengkaran, wal jidal dan perdebatan. Perdebatan teman-teman sekalian. Meskipun perdebatan ini juga ada yang diperbolehkan, seperti yang kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabilillah. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatul hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang lebih baik jika memang itu diperlukan. Jadi kalau diajakin debat, oke, gitu kan ya. Tapi itu pun juga billati hiya ahsan, dengan cara yang paling tepat. Sedikit sekalian saya muliakan. Gitu, jidalnya dengan yang dikit tapi ngena gitu. Itu jidal baru namanya. Tapi kalau ngomong ngalor ngidul, apalagi pakai acara ngata-ngatain, apalagi pakai acara udah nggak usah deh, nggak usah. Jadi sekalian ilmu kita ini nih, ajaran kita nih ahli sunnah wal jamaah ada untuk diamalkan. Taunya untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Saya oleh guru saya tidak pernah diajari berjidal. Bagaimana caranya agar kamu kalau debat menang? Nggak pernah ada. Ketika kita dikasih tahu dalil-dalilnya segala sesuatu, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk bisa mengajarkannya lagi kepada orang lain dan mendapatkan kemantapan. Kan itu. Kalau misalnya saya ngajar sama dalil-dalilnya, kan yang dengerin mantap. Gitu kan? Saya bawa ayatnya, saya bawa hadisnya, yang dengarkan, oh iya, enak nih, udah ikut nih. Kan begitu. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan untuk diperdebatkan. Nggak pernah saya diajarin untuk berdebat. Karenanya kemudian saya pun juga melakukan hal yang sama kepada semua teman-teman yang hadir. Kalau ada yang nanya modelnya berdebat, nah itu saya malas-malas tuh buat jawabnya. Ustazah, hukumnya ini gimana sih sebenarnya? Dalilnya apa Ustazah? Cepetan jawab ya, ini saya lagi berdebat. Nggak bakalan saya jawab malahan.
Mohon maaf, kita punya ilmu bukan untuk diperdebatkan. Oh, Ustazah Halimah nggak tahu jawabannya, makanya nggak dijawab. Nggak apa-apa. Lebih baik saya dikirain bodoh, nggak jadi masalah. Iya nggak? Emang apa juga gitu? Emang sebenarnya juga bodoh, teman-teman saya sekalian. Banyak hal yang kita nggak tahu, kan gitu ya? Ini nggak apa-apa. Dibilangin bodoh lebih mending buat saya daripada saya terhalang dari jalan surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man tarakal mira wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabtil jannah." Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia memang nggak tahu, teman-teman sekalian, dia nggak tahu jawabannya, atau dia keliru, dia salah, dia emang nggak mau debat gitu, udah deh ditinggalin sama dia perdebatannya. Sedikit sekalian saya muliakan, Allah bangunkan baginya rumah di surga yang paling bawah. Tapi kan surga biar kata bawah juga enak, adem teman-teman saya sekalian. Nggak apa-apa, biar emperan juga enak kok gitu. Nah itu siapa yang meninggalkan perdebatan karena emang nggak tahu, mau dipanjang-panjangin juga ntar kalah gue gitu kan ya, tapi ditinggalin gitu perdebatannya. Allah bangunkan baginya surga yang bawah. Siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia benar, sedangkan dia tahu, dia benar, dia ngerti cara jawabannya, dia faham ilmunya, tapi ditinggalin perdebatan tersebut, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga yang tengah. Surga yang tengah. Sedikit sekalian saya muliakan, udah punya belum ilmu dalil-dalil ini itu apa segala macam? Kalau belum, berarti kalau kamu tinggalkan perdebatan, sekurangnya kamu udah dapet surga bawah. Kan gitu? Kalau saya misalnya udah tahu ilmu-ilmunya, udah tahu dalil-dalilnya, tapi saya tetap nggak mau berdebat, surga saya rada tinggian, ada di tengah-tengah. Para sahabat nanya, terus surga yang atas buat siapa Rasul? Kan tadi surga bawah, surga tengah, surga yang atas buat siapa? Liman hasuna akhlaqu, buat orang yang bagus akhlaknya, yang gak berpikir untuk berdebat sama sekali, gak ada kepikiran. Idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka lihat ada orang-orang yang berbicara hal-hal yang gak penting, marru kirama, mereka lewat dalam keadaan mulia, mereka lewat dalam keadaan terhormat. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi itu loh, zamannya Nabi hidup alaihi wasallam, zaman Nabi masih ada di atas muka bumi ini, ada Nabi mulai udah masa-masa akhir ya, di zaman-zamannya Madinah, ada Nabi melihat para sahabat itu pada ngobrol-ngobrol, berbicara, berdebat masalah takdir. Ini sebenarnya gimana sih, ini kalau emang udah ditakdirin begini begitu kan, bukan ada debat gitu masalah takdir. Nabi kemudian lewat, "Mada tahaddatstum bih?" Kata Nabi, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Kalian lagi debat seru banget kayak begitu, urusan apa nih? Ini Rasul, kita lagi memperdebatkan masalah takdir. Sedikit sekalian, Nabi nggak nengahin, Nabi nggak ngasih tahu gini loh takdir itu gini gitu, enggak. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau araftum ma araftu labakaitum katsira." Andai kalian tahu apa yang aku tahu dari siksa api neraka kayak gimana, dari kejadian dahsyatnya kiamat kayak gimana, dari kubur kalau disiksa kayak gimana, kalian gak akan pernah keburu buat memperdebatkan hal yang seperti ini. Sama Nabi dikasih tahu, gak usah banyakkan debat, kata Nabi, ibadah aja, ibadah aja. Tapi kan kalau emang udah ditakdirin bakalan neraka, kan neraka juga mau ibadah kayak gimana? Karena kamu nggak ngerti, kata Nabi Muhammad. Kalau aja kamu lihat apa yang saya lihat, saudara sekalian saya muliakan, kalau kamu nih ngelihat ada ularnya kamu tahu nih kalau gigit bisa mati kita. Ada nggak yang sempat berdebat nih ular kira-kira ada nggak? Nggak ada, kabur aja. Gitu maksudnya Nabi Muhammad. Kalau kamu beneran takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ngerti bener-bener yang akan kamu hadapi, kamu bakalan sibuk ibadah, nggak sibuk memperdebatkan. Kalau kamu ngerti akhirat, gitu ya,
kamu pasti bakalan sibuk ngerjain sholat tarawih daripada memperdebatkan tarawih berapa rakaat, gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau kamu ngerti urusan akhirat, kamu bakalan sibuk untuk mendoakan, kamu bakalan sibuk untuk ngerjain sholat subuh. Jangan sampai tertinggal daripada memperdebatkan sholat subuh pakai kunut apa kagak. Gitu saudaraku sekalian. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu ini untuk diamalkan. Kita amalin deh ilmunya sebenar-benarnya, nggak usah kebanyakan perdebatan. Saudaraku sekalian. Nah ini orang yang pada suka debat nih kalau ilmunya baru-baru nih. Orang pinter baru. Ya. Orang pinter baru biasanya pada pengen nunjukin bahwa dia itu berilmu, gitu kan ya. Kalau orang pinternya udah lama, gitu ya, udah ulama bukan baru lagi, udah jadi ulama, nggak pada suka debat tuh. Nah, Habib Umar tuh kalau diajakin debat sama orang, Habib senyum aja. Nanti kalau orang udah nanya panjang lebar gini gitu, Habib sambil doain gitu ya. Saya liatin wajahnya tuh kayak udah, ini pasti sambil doain orangnya. Dijawab dengan santun. Orangnya mutus lagi. Biasanya kan orang kalau debat kan kayak gitu. Tapi waduh, bawa dalil ini itu didengerin lagi sama Habib, santai, tenang. Kalau kemudian orangnya nggak bisa bener-bener mau ngajakin debat, ditinggalin sama Habib. Nggak ada urusan, teman-teman sekalian. Masya Allah. Para kasih Allah SWT seperti itu tuh. Mereka berdebat dengan penuh kebijaksanaan. Mereka berdebat dengan penuh ilmu yang Masya Allah sekalian. Ada salah satu ulama kita, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya, penulis Al-Insan Al-Kamil, pemilik pondok pesantren yang ada di Mekah sana kan, sekarang dipegang sama putranya namanya Sayyid Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, insya Allah kabulkan hajat. Jadi sekali yang saya muliakan tuh ayah beliau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ulama terkemuka, tinggal di kota Mekah. Nah di kota Mekah itu kan banyak ulama-ulama yang pendapatnya beda tuh. Kayak nggak perlu sama Nabi, nggak perlu hormat, nggak perlu santun berdiri buat baca maulid, baca sholawat, baca salam bid'ah gini gitu kan gitu ya, yang nggak ada dalilnya semuanya. Termasuk diantara pembahasan mereka itu, semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, nggak ada kata-kata samaran dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau petunjuk kenapa harus ada kata-kata kiasan atau apa gitu? Nggak ada, gitu kan. Salah satu ulama-ulamanya mereka itu ada yang buta, dan itu ulama paling terkemukanya mereka, orangnya buta, teman-teman sekalian. Satu hari akan mengadakan perdebatan sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ulamanya mereka dikawal sama banyak orang, sama ulama-ulama juga. Sama imamahnya tinggi-tinggi, jenggotnya aduh ininya udah hitam-hitam gitu ya. Dia ngajakin debat sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Pembahasan pertama mengenai adakah dalam Al-Quran kiasan. Kalau kita ini keyakinan kita terhadap Al-Quran itu ada yang jelas, ada yang bayan, ada yang udah terang gitu ya. Ada ayat mubayyinat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat perlu ditakwil. Nah itu kita tuh. Jadi ayat itu ada yang satu itu ayat yang terang, dua ayat yang perlu penjelasan, ada tiga ayat yang perlu ditakwil. Ditakwil itu diarahkan kepada makna yang dekat dengan situ, gitu loh. Halo, teman-teman sekalian, itu dalam keyakinan kita. Seperti kalau ketika Allah Subhanahu wa taala bilang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di singgasananya. Nah kita nggak bersemayam di singgasananya tuh nggak yang duduk tidur gitu di singgasana, nggak gitu maksudnya, gitu ya. Tapi maksudnya adalah istaula, menguasai terhadap arsy-nya.
Artinya aras singgasananya Allah, Allahnya nggak duduk di sana, enggak, Allah nggak bertempat tinggal di aras gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya terang, ya berarti Allah di aras, Allah tinggal di aras kayak gitu. Dan itu juga yang membuat perbedaan mereka sama kita itu bukan hanya masalah furu', tapi juga sudah di masalah-masalah masalah pokok ya, bukan di cabang-cabang lagi, tapi sudah di pokoknya. Dan itu salah satu perdebatannya mengenai masalah itu, teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian ditanya sama Said Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki, jadi menurut kalian Al-Quran itu nggak ada kinayahnya, nggak ada kata kiasannya, nggak ada, katanya gitu, nggak ada kiasannya. Al-Quran ketika ngomong itu ya udah itu maksudnya, gitu. Dia udah siapin nih dalil-dalil segala macam. Si ulama, pemimpin ulamanya mereka itu orangnya buta, teman-teman sekalian, orangnya buta. Sama Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dia bilang, bagaimana dengan ayat ini, katanya gini. Beliau bacain ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fid dunya a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunianya buta, maka di hari akhirat dia akan buta. Kalau menurut kamu nggak ada kiasannya, apa artinya yang buta di dunia bakalan buta di akhirat? Bisa jawab langsung pamitan, teman-teman saya sekalian. Mereka para ulama-ulama kita itu kayak begitu tuh. Maksudnya mereka itu bisa punya jawaban-jawaban yang langsung masuk menusuk ke ini, tidak terbantahkan dan memberhentikan perdebatan gitu loh. Selesai, kelar, rampung, kan gitu tuh. Ya Allah, luar biasa ya. Mereka nggak suka debat, makanya mereka ngerti makna wajadilhum billati hiya ahsan. Perdebatan yang sampai naik-naik ke meja. Itu perdebatannya orang-orang yang tidak berkelas, betul nggak? Kita ngelihatnya aja juga bisa lihat, ya ampun nggak berkelas banget sih, ya Allah, kayak gitu. Ngebayangin nggak saya naik-naik meja gitu berdebat sama orang? Saya juga naik sih ke meja, mau ngambil, mau benerin itu jam. Tapi kalau berdebat ngapain gitu kan ya? Ayolah teman-teman sekalian, apalagi kalau belum tentu bener kok kita, betul nggak? Kita nggak ngerti dalilnya juga, kita ikutin ulama-ulama kita, nggak usah kebanyakan berdebat, biarin aja. Jadi kalau teman-teman tuh, yuk ustazah suka ribet deh, ada grup WA nih kerjaannya debat mulu, saran saya silahkan keluar. Jangan buang waktu, jangan buang energi, jangan buang tenaga, pikiran, apalagi uang buat beli pulsa. Assalamualaikum, kakak perempuan saya selingkuh. Malah udah sering dengan bosnya di kantor. Apa yang harus saya lakukan? Udah dikonfirmasi tapi dia nggak ngaku. Apa ibu saya perlu kasih tahu sampai batas mana kewajiban saya sebagai adik dalam menolongnya? 2 yang kamu harus lakukan. 1, kamu tutupin aibnya. Orang yang berbuat itu, teman-teman saya sekalian, dia tahu nggak sih kalau itu perbuatan haram? Tahu pasti. Nggak usah dalam agama Islam, semua agama melarang itu, teman-teman saya sekalian, betul nggak? Kalau udah punya pasangan, kemudian dia berbuat sama orang lain, begitu kan? Itu udah semua agama juga mengatakan keharamannya, saudara sekalian. Nggak usah Islam gitu kan? Jadi semua orang juga sepakat bahwa hal itu adalah hal yang diharamkan. Jadi karena kamu tahu bahwa kakakmu tahu itu hukumnya haram, nggak ada kewajiban kamu kecuali tutup aib rapat-rapat. Udah nggak usah. Perlu nggak ini dikasih tahu? Perlu nggak sih ini kasih tahu? Nggak usah. Misalnya dia punya suami, perlu nggak suaminya dikasih tahu? Jangan kasih tahu suaminya, jangan kasih tahu ibumu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Terus gimana? Kedianya perlu nggak saya konfirmasi untuk maksudnya tobat gini gitu apa segala macam? Kamu udah pernah nyoba kan? Katanya malah dia nggak ngaku, maksudnya gitu kan? Ya udah nggak usah juga.
Jadi yang pertama kamu lakukan adalah nutup aib, yang kedua kamu lakukan adalah doakan. Udah, itu doang. Itu doang, teman-teman sekalian. Tutup aibnya rapat-rapat. Nih kalau kita dapetin ada dosa yang antara dia sama Allah. Lain kalau dosa itu antara dia sama manusia. Gitu ya. Kalau antara dia sama manusia sama orang lain gitu kan, mengurangi hak orang lain. Gini nih teman-teman sekalian, lain antara, mohon maaf, zina sama perkosaan. Kalau perkosaan, pelecehan, kamu ada tahu kakakmu dilecehkan secara seksual oleh bosnya, kamu perlu lapor kepada siapa? Polisi, biar dikasusin. Jangan sampai ada korban-korban lain di kantor tersebut selain daripada kakakmu, karena itu urusannya dosa antara manusia dengan manusia yang lain. Jelas? Lain kalau urusannya adalah dosa antara dia sama Allah. Zina salah satunya, dosa antara dia sama Allah. Orangnya sama-sama suka kok, siapa yang didolimin? Kan begitu ya? Halo? Dianya sama-sama suka, teman-teman sekalian. Berarti kan gak ada yang didolimin nih, gitu ya? Gak ada yang maksa. Yang maksa setan. Kan begitu tuh. Jadi ini gak ada yang maksa, sama-sama suka, teman-teman sekalian. Nah itu, karena kemudian dua-duanya sama-sama suka, ini urusannya antara mereka sama Allah. Nah kalau kita mendapati ada dosa antara seseorang dengan Allah, termasuk minum-minuman keras, itu dosa antara dia sama Allah. Begitu kan ya? Gak ada yang dirugikan. Judi, dosa antara manusia sama manusia atau dosa antara manusia sama Allah? Antara manusia sama Allah. Lain dengan merampok. Kalau orang berjudi dengan sadar, dengan mau, kan begitu? Nggak terpaksa dia melakukannya, memang dia mau, gitu kan? Jadi kalau dia rugi, ya dia emang resiko dia sendiri. Lain dengan kalau dirampok, kalau ditipu, gitu loh. Nah itu baru dosa antara sesama manusia, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mendapati dosa antara seseorang sama Allah, Allah tuh demen kalau kita menutupi aib hamba-hambanya. Jangan dibuka. La yuhibbullahu al-jahra bisu'. Allah gak suka orang yang keras-kerasan atau menyuarakan keburukan-keburukan. Kalau kamu suarakan, kamu sampaikan sama orang lain, kamu sampaikan sama ibumu, kamu sampaikan sama saudara-saudaramu yang lain, akhirnya jadi tersebarnya keburukan. Itu Allah gak suka. Jadi tutupi aibnya, rapat-rapat. Apalagi kamu tahu bahwa dia tahu hukumnya, semuanya tahu kok hukumnya. Jadi udah rapat-rapat. Itu satu, tutupin aib, teman-teman sekalian. Tutup aib rapi-rapi. Yang kedua, doain. Bangunlah di waktu malam, saat sujudmu, di saat sholat-sholatmu, baik itu di waktu malam ataupun sholat-sholat yang lain, minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa kakakku ya Allah, taruhkan ia di jalan yang benar ya Allah. Teman-teman sekalian, jebakannya zina ketika orang sedang berada di dalamnya, ya Allah, abis ngerjain nangis, abis itu ketemuan lagi ngerjain lagi. Betul nggak? Jebakannya tuh, pegangannya setan sama orang yang sedang berzina itu kencengnya luar biasa, kuat banget, saudariku sekalian saya mulakan. Makanya kemudian orang-orang yang sedang dalam hal yang seperti itu lebih pantas didoain daripada disumpahin, daripada dikata-katain, daripada diapain. Lebih pantas didoain, saudariku sekalian. Doain, kesian dia, minta sama Allah, ya Allah, taruhin ya Allah di jalan taat kepadamu ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah, karuniakan taubat dalam hatinya ya Allah, balikin kembali dia ya Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya ya Allah. Gitu, minta sama Allah SWT. Jelas teman-teman? Gitu ya. Jangan dibuka-buka aibnya. Dah rapi, tutupin aib, doain. Gitu.
Ustazah yang dirahmati Allah, menyikapi pembahasan tadi atas kezaliman. Kalau kita didiamkan, kita termasuk membiarkan kemungkaran. Qulil haq walau kana murra. Kalau sama orang, kalau sama kamu diemin. Enggak ada kok ceritanya qulil haq walau kana murra itu. Ada orang yang mengerjakan kemungkaran di depan mata kamu dan mungkin dia enggak tahu, begitu kan ya? Kemudian kamu tegur dia gitu. Kalau ada yang di sini nih tiba-tiba nih kelihatan mata saya, ada yang buka kerudungan, buka baju, kita nggak akan diem, betul nggak? Nah itu namanya mendiamkan kemungkaran. Apalagi ini namanya qulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kayak gini loh, kamu habis ngambil duit di kantong suamimu, suamimu nanya, kamu lihat duit saya nggak? Pahit apa enggak itu? Duitnya udah dibuat jajan lagi, balikin duitnya pahit apa enggak? Tapi harus disampaikan apa enggak? Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit, itu loh maksudnya. Bang, jadi gini ya bang ya, pahit tuh teman-teman saya sekalian, tapi harus sampaikan. Bukannya kita harus mengatakan hak yang benar walaupun pahit, bahkan walau sampai di penjara atau dihukum mati. Aduh kamu salah-salah nih mahamin pelajaran. Yang lebih sering ngaji lagi, nanti kamu paham mana yang harus disampaikan, mana yang enggak gitu ya. Nanti kalau sering-sering ngajinya jadi ngerti mana yang harus disampaikan, mana yang enggak gitu. Mana yang perlu kamu doakan, mana yang perlu kamu tegur, kita bisa paham karena ilmu itu cahaya, bisa memandu kita. Ini kalau jelas yang mana yang disampaikan. Misalnya ada orang yang berbuat dolim, harta warisanmu diambil sama orang. Nah kamu mau bersuara sampai kayak gimana apa segala macam, yang ngambil, betul nggak? Nah itu maksudnya menyuarakan kebenaran walaupun pahit. Gimana maksud kamu? Kamu mau apa? Kamu mau apa teman-teman saya sekalian? Mau naik banding? Mau kemudian apaan lagi? Oh nggak kelar. Udah aja. Kamu jadi orang yang dianggap terdolimi, doamu mustajab, kamu doa yang enak-enak kan gitu ya? Ya Allah kasih kepadaku rizki yang banyak, yang melimpah, gitu kan ya? Tapi yang nggak pakai dihisab ya Allah. Enak nggak tuh? Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya pergadaian, baik yang syar'i maupun yang konvensional? Jadi gini, berhutang itu hukumnya makruh. Jangan berhutang kalau nggak terpaksa. Ini deh ya. Tapi kalau kamu terpaksa berhutang, maka berikanlah barang gadaian. Itu hukumnya sunnah. Nih ya, bukan hutangnya yang sunnah, jelas nih ya. Gadainya yang sunnah, saudara sekalian. Gadai itu jaminan terhadap hutang. Sebab Nabi, kenapa gadai itu hukumnya sunnah? Karena Nabi dulu setiap kali berhutang, Nabi menggadaikan barang. Jadi Nabi nggak berhutang kalau nggak terpaksa. Nabi berhutang karena beliau memang udah bener-bener nggak punya gandum di rumahnya buat makan keluarganya. Nabi berhutang kepada Yahudi. Kenapa Nabi berhutangnya sama orang Yahudi? Karena kalau orang Muslim nggak ada yang mau diutangin sama Nabi, maunya ngasih. Nabi nggak mau kelihatan susah. Nabi nggak mau ngerepotin orang. Nabi nggak mau nyusahin orang. Nabi nggak mau memanfaatkan potensi. Nabi nggak mau tuh. Oh karena saya Nabi, semua orang maunya ngasih. Jadi Nabi kemudian datang ke rumah salah satu umatnya gitu ya. Kemudian bilang, aneh lagi kehabisan beras nih gitu. Terus langsung, ya Rasulullah dulu. Itu kalau Nabi Muhammad ngomong kayak begitu, emang pasti bakalan dikirimin tuh gandum apa segala macam ke rumah Nabi. Tapi Nabi nggak mau. Jadi Nabi utangnya sama orang Yahudi. Nabi ketika berhutang, Nabi akan serahkan barang gadaian kepada orang tersebut. Yang kalau nanti saya belum bayar hutang ini gitu ya, kamu udah punya apa yang mesti kamu jual. Utangnya misalnya nih, utangnya 100.000, baju besinya Nabi 500.000 nilainya. Nabi sama menggadaikan sesuatu di atas hutangannya.
Nah, kalau dalam hukum Islam, teman-teman saya sekalian, itu barang gadaian, kalau dia beneran nggak bisa bayar, nggak serta-merta jadi milik dia. Enggak, tapi barang tersebut dijual, kemudian diambil seukuran hutangnya, sisanya diberikan kembali kepada pemiliknya. Nah, pergadaian yang syar'i yang seperti itu tidak ada bunganya, dan juga tidak boleh dijual kepada diri sendiri. Sebab kalau jual kepada diri sendiri dihargainya murah, betul kan ya? Bahkan malah suka-suka dia gitu. Nah itu karenanya kemudian barang digadaikan, itu kemudian dijual barangnya tersebut untuk diambil senilai harga hutangnya, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Tuh. Jadi itu hukumnya. Kalau sesuai dengan itu, hukumnya gadainya hukumnya sunnah, walaupun hutangnya hukumnya makruh. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau tidak sesuai dengan itu, jatuhnya adalah riba, dan semua riba hukumnya adalah haram. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, berdosakah kita jika menghindari orang yang sering membuat kita kesal karena sifatnya? Syukron Ustaz. Gak apa-apa, hindari aja, hindari, tapi hindarinya itu dengan cara-cara yang baik ya. Jangan hindarinya ketemu mukanya plengosan, nah itu sih nggak bagus gitu. Dan katanya Habib Umar bin Hafid, orang yang menghindari orang lain karena dia takut pengaruh buruk dirinya kepada orang lain itu jauh lebih mulia daripada orang yang menghindari orang lain karena dia takut pengaruh buruk orang lain bagi dirinya. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak sih? Mukanya kayak ada yang ngerti, ada yang enggak. Orang yang menghindari orang lain karena khawatir dampak buruk dirinya buat orang lain. Saya hindari aja deh si fulan. Kesian, saya bisa ngerusak dia. Kesian kalau saya temenan sama mereka jadi pada nggak benar gara-gara saya. Kesian. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang saya hindarin si fulan biar saya nggak dijahatin sama mereka. Saya kalau kumpul sama mereka tuh pada kerjaannya kayak gitu tuh sama saya. Mereka ngomongin saya, mereka berbuat jelek sama saya gitu loh. Kalau yang pertama tadi itu enggak, dia curiga sama hawa nafsunya, gitu ya. Dia curiga sama dirinya yang dapat memberi efek buruk buat orang lain. Tapi yang kedua, dia ngerasa dia yang baik, orang lain yang bisa berbuat buruk kepada dia. Ngerti nggak sekarang? Masih belum ngerti juga, nggak tahu saya jelasin gimana. Ngerti ya? Nah itu, jadi gitu teman-teman sekalian. Beruzlahlah, maksudnya nggak usah banyak-banyak temenan gitu kan ya, beruzlah, apaan nggak usah, apalagi kalau kita ngerasa bahwa kesian orang lain kalau sama saya, nanti saya ajakin ngomongin orang, saya ajakin ini itu, dan mendingan dah saya sendirian aja, mendingan jadi orang nggak ada yang kesel sama saya, nggak ada yang sama saya gitu. Assalamualaikum saudara yang saya sayangi karena Allah, saya ingin bertanya, bolehkah wanita haid ikut ziarah kubur? Apa hukumnya? Boleh, asal tidak ziarah di dalam masjid gitu ya, karena sebagian makom itu adanya di dalam masjid. Salah satunya makomnya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam adanya di dalam Masjid Nabawi. Karenanya kalau orang perempuan sedang haid nggak bisa masuk, karena kan makom beliau berada di dalam masjid. Ziarah dalam nggak bisa teman-teman sekalian itu. Sama yang keduanya adalah di saat dia berziarah itu jangan membaca ayat Al-Quran, ganti aja dengan dikiran-dikiran atau ayat Quran yang biasa dijadikan zikir, nggak apa-apa, kayak kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas yang ada di dalam tahlil, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau baca Yasin, hadiahnya Yasinnya buat yang sudah meninggal dunia, nah itu nggak bisa baca, ganti aja sama zikiran yang lain. Jadi orang yang haid boleh ziarah dengan dua syarat tersebut. Yang pertama, makomnya tidak berada di dalam masjid. Yang kedua, ya tidak boleh membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kucintai dan kusayangi, bagaimana hukum cicil emas atau gadai emas di bank syariat? Gadai emas nggak apa-apa,
nggak apa-apa kalau gadai emas, nanti dijual di harga di waktu yang dia jatuh temponya, dihargai sesuai dengan waktu yang dia jatuh temponya dan dia belum bisa bayar. Kemudian kalau cicil emas ini yang nggak boleh, karena emas itu kalau jual harus kontan, karena harganya yang naik turunnya cepat, karenanya jual emas harus kontan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum kerja di bank syariat yang di dalamnya target atau produk cicilan dan gadai emas tadi ini? Ya sama dengan bank-bank yang lain ya. Kalau dia ada nilai ribanya, berarti hukumnya itu pekerjaan yang banyak syubhatnya, menghindarinya jauh lebih baik. Gitu ya, menghindarinya jauh lebih baik. Kerja yang lain-lain aja kan banyak tuh yang udah jelas-jelasan tidak ada berbau-bau syubhatnya gitu. Ustazah nggak haram, Ustazah nggak, bukan sampai haram. Lain dengan kerja di pabrik minuman keras, dia nggak jual produk lain kecuali minuman keras. Apa hukum kerja di sana? Haram. Gitu teman-teman sekalian. Tapi kalau di bank ada banyak loh transaksi bank perbankan itu yang enggak haram. Transfer kan enggak haram. Orang bayar ini bayar itu kan di bank tuh enggak haram teman-teman sekalian. Turunnya dana pensiun, turunnya gajian-gajian kan banyak di bank juga ya. Nah itu kalau kemudian menggunakan bank untuk hal-hal yang seperti itu kan halal. Berarti kalau dia dapat uang itu kan nggak melulu dari urusan dia kerja yang ada bunganya gitu ya. Karena yang kemudian apa hukumnya? Bukan haram tapi syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu hal yang ada halalnya, ada haramnya. Saya galau Ustazah, pengen resign, mohon penjelasannya Ustazah. Iya resign aja. Iya benar, daripada syubhat kamu nggak punya hidup yang lain. Kamu nggak punya cadangan hidup yang lain selain sekarang di dunia ini. Kalau nggak hidup yang di dunia ini kamu gunakan, kamu pakai, kamu kerjakan dengan cara yang benar, mau hidup yang mana lagi yang akan kamu benahi? Jadi kalau kamu udah tahu, udah saya bilangin misalnya gitu, udah dibilangin sama para ulama, ada halal ada haramnya gitu. Saudara sekalian, uang yang kita dapat dari hasil kerja yang halal belum tentu nggak ada syubhatnya loh. Betul nggak? Belum tentu nggak ada syubhatnya. Saya jualan madu, belum tentu nggak ada syubhatnya, ya kan begitu? Mungkin ada orang yang duitnya itu ketika beli madu itu tadi ngambil dari saku suaminya, dan saya kan nggak tahu gitu. Nah jatuh ke sayanya itu kan dia beli bukan pakai duit dia sendiri, kan begitu ya? Nah ini kan ada aja nilai syubhat dalam kita bertransaksi, padahal itu udah jelas-jelasan halal, bahkan sunnah. Madu itu kan minuman sunnah teman-teman sekalian. Segitunya aja nggak bebas dari syubhat, apalagi kalau pekerjaanmu udah jelas-jelasan ada haramnya gitu loh. Nah kamu mau punya hidup yang mana lagi untuk kamu benahi, untuk kita perbaiki, jika hidup yang sekarang tidak benar-benar kamu jalani dengan semestinya? Saya mau lebih hati-hati ntar kalau saya ada di kuburan. Nggak bisa. Yang sekarang ini yang perlu kamu hati-hati, gitu ya. Jadi saran saya, keluarlah dari sana. Nanti saya kerja apa Ustazah? Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan bertanggung jawab memberikan kepadamu gantinya. Asal ninggalinnya karena Allah. Tinggalin dulu apa cari kerja dulu Ustazah yang lain? Tinggalin dulu. Karena Allah tuh seringkali, ini kalau kamu belum ninggalin, kamu cari kerja nggak dapet, percaya saya. Allah mau lihat kesungguh-sungguhanmu dulu soalnya. Tinggalin dulu, nanti Allah kasih gantinya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, bagaimana cara hati ini biar istiqomah terjauhkan dari sifat iri, dengki, ghibah dan lain-lain? Adakah doa khusus untuk kita bisa istiqomah dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih sebelumnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang namanya berjuang, teman-teman sekalian, sama aja kayak kita bersihin rumah. Ada nggak diantara kita yang kayak begini? Yaudah deh, ntar aja deh sekalian, gimana caranya ya biar saya nyapu, sekali nyapu abis itu nggak nyapu lagi? Nggak bisa.
nggak bisa teman-teman saya sekalian. Kamu sapu, nih ada sampah sekarang di rumahmu, kamu sapu. Nanti ada sampah lagi, ya kamu sapu lagi. Terus aja begitu sampai rumah kamu selalu bersih. Kan itu ya. Jadi kita yang namanya hidup nih. Oh belajar, iya ya Allah saya punya iri dengki, saya punya ini. Saya belajar buat hindarin. Gitu kan ya? Belajar gitu kan. Setiap kali jatuh, yaudah nggak apa-apa, taubatin lagi. Belajar lagi. Habis ngomongin orang, taubatin lagi. Belajar lagi. Habis punya rasa benci sama orang, belajar lagi. Taubatin lagi, terus seperti itu agar hati kita selalu bersih. Pertanyaan terakhir ini Fatihah kan ya? Pertanyaan terakhir ini ya. Assalamualaikum, apa hukumnya makan kepiting? Baik kepiting yang hitam ataupun kepiting yang merah. Rajungan beda sama kepiting. Rajungan halal karena ia hanya hidup di air. Rajungan, tahu ya? Rajungan hukumnya halal karena dia hanya hidup di air. Salah satu dari jenis ikan. Rajungan itu. Tapi kalau kepiting, itu salah satu dari jenis apa tuh namanya, barengan sama kodok, barengan sama apa yang suka nempel di dinding, apa namanya, bekicot. Nah, keong nggak apa-apa, keong itu hanya hidup di dalam air. Kalau yang keong, ya apa namanya, tutut, ya kan? Nah itu kalau tutut nggak apa-apa teman-teman sekalian, tutut halal, ya. Jadi kita mesti tahu nih, tutut halal. Tapi kalau bekicot haram. Tapi bentuknya padahal sama aja loh Ustazah, sama-sama ada cangkangnya kayak gitu. Ya tapi kita tahu lah yang mana bekicot, yang mana yang tutut, iya kan? Oh itu tutut bukan anaknya bekicot, bukan. Bukan, kalau gede tuh emang bekicot itu ya. Tutut kayaknya setahu saya nggak ada yang gede. Sama tutut anak pahar tuh, bukan yang itu. Ya, jadi tutut halal, bekicot haram, katak, cebong haram teman-teman saya sekalian. Cebong kan anaknya kodok. Ya Allah. Terus apa lagi tuh satunya tadi? Rajungan halal, kepiting. Nah, untuk kepiting, teman-teman saya sekalian, untuk kepiting ini ada khilaf. Yang tadi saya sebutkan itu hampir bisa dikatakan ittifaq ya seluruh ulama ya. Ulama ahli sunnah wal jamaah ittifaq dengan kehalalannya itu rajungan. Ada tuh yang hilaf itu, yang saya ingat ada hilafnya itu pada masalah cumi hitam itu loh. Ada ulama ahli sunnah yang mengharamkan, tapi Imam Syafi'i menghalalkan. Alhamdulillah karena saya suka cumi. Jadi sekalian saya muliakan, jadi itu yang rajungan tuh halal, tapi yang kepiting haram. Secara ada kebanyakan ulama mengatakannya haram, tapi ada juga ulama-ulama yang belakangan terutamanya yang menghalalkan kepiting. Gitu. Dan terutamanya adalah ulama-ulama zaman sekarang sampai melahirkan fatwa MUI yang kemudian menyatakan dengan kehalalannya kepiting. Dan orang MUI itu juga ulama, teman-teman saya sekalian. Mereka memutuskan juga bukan main-main. Ada dalilnya, ada ininya, apa segala macam, gitu loh. Yang menghalalkan kepiting tersebut itu, gitu kan ya. Jadi juga, sedikit sekalian, kalau kemudian kamu masuk satu restoran, di situ ada, mohon maaf, di restoran semuanya tuh yang, mohon maaf ya, jual daging babi, jual daging ini, nggak ada halalnya, gitu. Ada satu restoran dia jualnya seafood, dan di situ itu seafoodnya semuanya ada kepiting. Daripada kamu makan yang lain-lain, lebih baik itu, karena bagaimanapun ada ulama yang menghalalkannya. Tapi kalau kemudian pilihannya ada kepiting, ada udang, pilih udang. Ada udang, ada cumi. Ya, nah kalau pilihannya seperti itu, lebih baik yang pasti-pasti aja lah, gitu kan. Yang terang-terangan seluruh ulama menghalalkannya, yaitu
Ya pokoknya kepiting itu hukumnya berarti ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau nggak terpaksa lebih baik nggak usah makan kepiting. Ustazah mohon maaf sebelumnya, ketika saya sedang mendengar ceramah Ustazah di HP saya yang saya rekam di acara salah satu maulid, ketika saya sedang mendengar salah seorang laki-laki ikut mendengarkan, apakah Ustazah memperbolehkan atau meribakan? Terima kasih Ustazah. Nggak apa-apa. Kalau ini ya suara saya didengarkan laki-laki, saya dulu menanyakan ini kepada guru saya yaitu Al Habib Umar bin Hafid, dan beliau mengizinkan saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi saya bertanya saya aja gitu kan, saya bertanya bagaimana Habib, dan Habib menjawab saya izinkan gitu. Nah teman-teman sekalian, saya tidak sedang membahas mengenai hukum ya, hukumnya. Kalau bicara tentang hukum, itu memang juga hukumnya secara mayoritasnya ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat, kecuali jika suaranya ya seperti itu, atau jika suaranya dapat menimbulkan fitnah. Maksudnya suaranya terlalu indah gitu ya, orang laki-laki kalau dengerin kayaknya bisa ngantuk, bisa berpikir nih orangnya kayak apa nih, ini pasti cantik banget nih, kayak gitu. Nah kalau kemudian yang bisa menimbulkan fitnah, atau dianya sengaja melembut-lembutkan gitu kan, halo apa kabar, nah itu baru haram. Tapi kalau saya rasa saya kan tidak sedang mendayu-dayukan suara, saya hanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya pahami dari ilmu, insya Allah kemanfaatannya lebih banyak gitu ya. Sehingga sepertinya karena itu beliau mengizinkan saya untuk suara saya perdengarkan di radio ataupun di media-media lain, di YouTube ada, di internet ada, di Instagram ada pula gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan kepada lebih banyak orang gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa bawa kemanfaatan buat semuanya insya Allah. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Ustazah, tapi ada loh ustazah yang dengerin suara ustazah agak gimana gitu, kayaknya dia jadi ini, dia laki-laki ustazah, itu urusan dia. Saya nggak pernah niat untuk itu. Assalamualaikum ustazah yang saya sayangi, ini pertanyaan terakhir. Ustazah, kalau kita dapat uang syubhat dari mengajar ngaji, karena orang tua anak yang saya ajarkan kerjanya di bank, baiknya uang tersebut digunakan untuk apa ya Ustazah? Kan belum tentu haram semuanya juga. Jadi keluarkan yang kotornya dengan cara disedekahkan gitu ya. Kalau udah terang-terangan haram, misalnya kerjanya dia di pabrik minuman keras, nah itu duitnya harus keluar untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, seperti yang sering saya sampaikan, korban bencana alam atau apa gitu kan. Tapi kalau ini ada halalnya, ada syubhatnya, ada haramnya, jadinya keluarkan yang haram-haram dengan cara disedekahkan. Marhaban bil qaidan, marhaban bisratihlan, marhaban. Alhamdulillah semua pertanyaannya sudah kita jawab. Kita jawab adzan dulu, nanti kemudian saya akhiri dengan kita baca doa Fatihah ini ya. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyaraf wad-darajata al-'aliyata rafi'ah batal maqam al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin rabbi fili walidayya 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 rahamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum Ustazah yang kami sayangi, maaf pada ibu-ibu yang dua kami selalu salah pakai sendal. Sendalnya ada di depan ya, bisa ditukar kembali. Terima kasih Ustazah. Pengumuman itu ya. Bu, ada yang salah pakai sendal? Yang dipakai kebetulan sendalnya ponakan saya. Saya tahu kalau itu keliru karena yang ditinggalkan sendalnya mirip. Jadi mungkin keliru pakainya, gitu ya. Dan sendalnya ada di depan situ. Jadi nanti kalau yang berasa pas nyampe rumah, ini bukan sendal saya. Nah, itu sendalnya ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang dirahmati Allah, mohon doanya untuk jidah kami Syarifah Nur binti Abu Bakar Ali Drus yang meninggal tadi pagi di Probolinggo. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Minta doa Ustazah untuk almarhum Bapak Ashari Nurdir bin Nurdin, Ashari Nurdir bin Nurdin, almarhum Ibu Yusmaniar binti Ismail dan almarhum anak Daniel Wijaksono bin Sukono. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk kesembuhan adik saya Ali bin Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan disembuhkan yang meninggal dunia tadi ya, almarhum mudah-mudahan dibahagiakan dalam alam kuburnya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau minta doanya buat adik saya yang sedang sakit dan saya juga minta doanya. Namanya siapa Mbak? Iya. Assalamualaikum Ustazah yang kami sayangi, Ustazah mohon doanya untuk Kak Imas, untuk Imas ya. Imas teman saya tuh, sahabat saya yang sedang sakit, semoga sehat kembali. Terima kasih Ustazah. Mohon doanya untuk almarhum Bapak Karsa bin Haji Gomat, Bapak Talib bin Saleh. Kita doakan semua insyaallah, mudah-mudahan yang sakit-sakit biar cepat sehat, kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasanya insyaallah, amin. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk kesembuhan terbaik untuk Abdurrahman bin Ali Alatas dan Dr. Murtado Sani Al-Haddad atas penyakitnya, dan adik teman saya Resti agar segera diangkat penyakitnya. Jazakillah khair katsir Ustazah sayang. Ya, kita doakan semua yang sakit-sakit agar cepat sehat insyaallah. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk ayah saya almarhum Bapak Mulyadi bin Muhammad Safri. Syukran ya Ustazah yang kucintai. Kita doakan mudah-mudahan beliau dibahagiakan dalam alam kuburnya. Assalamualaikum Ustazah, mohon doa untuk anak saya yang sedang ujian munaqasyah Al-Quran. Silawah kali ya. Kenapa Al-Quran dimunaqasyahkan? Munaqasyah itu semacam perdebatan ya. Sidang. Maksudnya dia sidang ya. Ini istilahnya ya, istilah di pondok pesantren mungkin ya ini ya. Aura Khansa Salsabila dan Hadian Al-Hadik, semoga dilancarkan, lulus dan bermanfaat ilmunya, amin. Assalamualaikum Ustazah yang cantik lahir batin, amin. Ustazah mohon doanya untuk Evi Rahmawati dan Luciana, semoga Allah mudahkan kami untuk menjemput rezeki dari Allah, segera mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal dan berkah. Baik, saya ikut sekalian saya muliakan yang meninggal dulu kita bacakan Fatihah. Allah ya'fulahu warhamhum taqasya'um biramal maghfirus kil mujannah biramat sya'ulahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdil kuburahum rawdatan min riyadil jinan birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita bacakan Fatihah binati syifa ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Niat syifa, mudah-mudahan yang sedang sakit-sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Fatihah. Allahumma rabban nas abhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Juga kita doakan nih buat yang pengen dikasih pekerjaan yang halal, kemudian juga buat hajat-hajatnya yang lagi anaknya mau pada ujian, juga untuk cucu keponakan saya yang baru lahir.
si Khadijah Jaja ya udah melahirkan anak yang keduanya. Bahkan mudah-mudahan jadi anak yang soleha, panjang umurnya, sehat badannya, berkah kehidupannya, dijaga Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya, dijadikan anak yang dapat menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dapat menjadi qurrat ain buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Juga untuk hajat-hajat kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Doakan saya juga mau safar nanti malam, doakan mudah-mudahan lancar semuanya sampai dapat kembali dengan selamat insyaallah. La hadiniyah bikuniyah salihah jami'ah syamilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri majelisnya dengan kita sama-sama baca doa akhir majelis bersama. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa marzuqna bi dinina wa 'alal qudri wa sawanaka rabbi wa fitna wa fi kulli ma tadri qawlan fi'lan